Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Nah, berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Aku Citra Allah yang Unik. Sebelum dilanjutkan, marilah kita simak bersama tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang unik, menghayati keunikannya sesuai dengan pesan kitab suci, mensyukuri dan mewujudkan penghayatan imannya sebagai citra Allah melalui tindakan nyata. Nah, adapun hal-hal yang akan kita pelajari ya dari tujuan pembelajaran itu, yang pertama adalah satu, makna kata unik. Yang kedua, hal-hal yang menjadikan seseorang unik. Yang ketiga, sikap dalam menghadapi keunikan. Yang keempat, pesan kitab suci tentang keunikan manusia sebagai citra Allah. Yang kelima, tugas manusia sebagai citra Allah. Dan yang terakhir adalah bentuk perwujudan iman sebagai citra Allah yang unik. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, saya akan mengajak Anda semua untuk mengamati gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Ya, kira-kira apa perbedaan dari gambar ini? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Apakah sudah bisa menemukan? Nah, sekarang mari kita refleksikan bersama. Saya yakin Anda bisa menyebutkan ya perbedaan dari gambar tadi. Nah, sekarang mari kita amati diri kita. Apakah Anda sering merasa berbeda dengan yang lain? Nah, dalam hal apa Anda berbeda? Lalu pertanyaan terakhir, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Nah, sekarang kita akan membahas makna kata unik. Kenapa ya saya berbeda dengan yang lain? Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang manusia pun yang sama satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun memiliki beberapa hal yang berbeda satu terhadap yang lain. Nah, perbedaan itulah yang disebut unik. Ya. Jadi itulah sebabnya manusia disebut unik. Unik artinya berbeda dari yang lain. Tidak ada seorang pun yang sama di dunia ini. Ya. Coba Anda perhatikan sidik jari. Begitu banyak orang di seluruh dunia, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Luar biasa bukan? Ini salah satu keunikan kita dengan yang lain. Nah, lalu hal-hal apa saja sih yang membedakan saya dengan yang lain? Ya, ada beberapa keunikan yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Kita bisa melihat kita itu berbeda dari yang lain, satu dari segi fisik atau ciri fisik ya. Misalnya seperti gambar tadi, ada rambut keriting, rambut lurus, kulit putih atau sawo matang, ya, mata belok, ya, badan pendek,
badan kurus, dan lain sebagainya. Kemudian kita berbeda dengan yang lain juga bisa ditunjukkan melalui ciri psikis. Misalnya ada orang yang lemah lembut, ada orang yang sangat ramah, ya. Kepada siapapun yang dijumpai dia tersenyum. Kemudian ada anak yang malas, lamban dalam mengerjakan banyak hal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, perbedaan itu juga dapat kita lihat melalui bakat. Seperti yang dilihat dalam gambar tadi ya. Ada anak atau orang yang pintar bermain musik, ya, bermain alat musik. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar menari, ya. Ada yang pintar memasak, ya. Kemudian yang keempat, perbedaan itu tampak dalam pengalaman hidup, ya. Pengalaman hidup itu bisa menggembirakan, bisa juga menyedihkan. Misalnya pengalaman menggembirakan menjadi juara kelas, mendapat kado. Pengalaman yang buat kita sedih, misalnya mendapat nilai yang kurang bagus, tidak naik kelas, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang menyebabkan ya kita berbeda dengan yang lain. Ya, jadi perbedaan kita itu bisa dilihat dari diantaranya adalah 4 hal ini. Bagaimana? Apakah sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, sekarang mari kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau keunikan manusia itu apa sih? Kenapa saya berbeda dengan yang lain itu secara fisik berbeda? Lalu kenapa bakat saya itu bisa berbeda juga? Bakat itu memang anugerah dari Allah. Tapi 1% bakat, 99% itu adalah usaha. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan kita berbeda atau unik dengan yang lain. Apa sajakah itu? Mari kita bahas bersama. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kita berbeda dengan yang lain, satu, karena faktor genetika atau faktor keturunan, ya. Misalnya anak yang berambut keriting, ya, bisa dipastikan salah satu dari kedua orang tuanya rambutnya keriting, ya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan tempat tinggal. Misalnya anak yang hidup di pegunungan biasanya lebih pandai memanjat dan berburu dibandingkan dengan anak yang tinggal di pantai, ya. Yang tinggal di pantai dia akan pandai berenang, makanya bakatnya juga bisa menjadi perenang misalnya, ya. Kemudian faktor yang menyebabkan keunikan yang ketiga adalah faktor kebiasaan, ya. Kebiasaan sejak kecil. Anak yang orang tuanya pemain basket dan yang sejak kecil sering diajak berlatih basket, tentu dia akan senang bermain basket. Bahkan dia akan lebih terampil bermain basket dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Bisa saja dia menjadi pembasket yang profesional. Kemudian yang keempat itu adalah faktor pengalaman masa lalu. Ya. Anak yang waktu masih kecil biasa diperlakukan kasar, bisa menjadi orang yang kasar terhadap orang lain. Ini bisa menjadi ciri psikis seseorang. Ya. Itulah 4 hal yang menjadi faktor penyebab keunikan satu dengan yang lain. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Saya harap bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya, tidak semua orang menerima perbedaan dirinya dengan yang lain. Ya, kita akan melihat sikap terhadap keunikan. Kalau badan saya pendek, apakah saya bisa menerima dengan lapang dada? Ya, kalau rambut saya keriting, apakah saya bisa menerima begitu saja? Mari kita perhatikan. Ada 2 sikap terhadap keunikan. Yang pertama adalah sikap yang positif. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap yang positif adalah 1, menerima keunikan sebagai anugerah. Yang kedua, dia bangga bahwa dirinya berbeda. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga, bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya adalah pemberian Tuhan yang baik adanya. Ya. Seseorang ketika dilahirkan tidak bisa meminta dirinya lahir seperti apa, lahir dalam keluarga apa, tidak ya. Semua adalah anugerah Tuhan yang baik adanya.
Kemudian dampak dari sikap positif ini adalah yang pertama percaya diri atau tidak minder, yang kedua menerima diri apa adanya, ya. Yang ketiga menganggap diri berharga, yang keempat hidup tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja, ya. Karena dia percaya pada dirinya. Jadi dia tidak malu, ya. Kemudian sikap yang kedua adalah sikap negatif dan ternyata kita lihat sikap negatif itu seperti apa. Orang yang memiliki sikap negatif terhadap keunikannya adalah satu, kurang menerima keunikan diri. Ya tidak terima. Kemudian yang kedua merasa tidak puas dengan keadaan dirinya. Yang ketiga, berusaha melakukan tindakan apapun demi menutupi kekurangan diri. Ya. Lalu dampaknya apa sikap seperti ini? Yang pertama jelas tidak percaya diri. Orang sudah tidak percaya diri dia akan minder. Lalu bahwa dia bisa rendah diri ya, beranggapan bahwa penampilan luar lebih penting. Dan yang tidak kalah penting adalah orang yang memiliki sikap negatif biasanya kurang bersyukur. Selalu mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Kenapa saya begini? Kenapa begitu? Kenapa orang lain begitu? Kenapa kita begini? Ya. Nah, kira-kira Anda berada dalam posisi mana? Saya adalah pribadi yang bersyukur atau saya adalah pribadi yang kurang bersyukur dengan segala keunikan yang saya miliki? Nah, berikutnya mari kita lihat bersama apa ya pesan kitab suci tentang manusia sebagai citra Allah. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan Anda membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28 ya. Silakan diambil Alkitabnya lalu dibuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dalam kisah penciptaan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Memang di dalam kitab Kejadian itu tidak secara eksplisit ya dituliskan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, tetapi ada kata yang menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan sebagai citra Allah. Nah, kata citra artinya rupa atau gambar. Kita bisa lihat kata rupa atau gambar Allah ini ya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 tadi ya. Sekarang kita fokus di kata citra ya. Kata citra artinya rupa atau gambar. Jadi citra Allah berarti rupa atau gambar Allah. Nah, kalau secitra dengan Allah berarti serupa atau segambar dengan Allah. Ya. Nah, sebagai citranya Allah melengkapi manusia dengan 3 hal. Yang pertama akal budi, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Allah lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Manusia adalah seorang pribadi dan bukan sesuatu. Ciptaan Allah itu bukan hanya manusia ya. Ada binatang, ada tumbuhan, ya. Bahkan langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Tetapi yang membedakan kita dengan ciptaan Allah yang lain sehingga kita disebut citra Allah, rupa atau gambar Allah adalah yang pertama manusia memiliki akal budi, yang kedua manusia memiliki kebebasan, dan yang ketiga manusia memiliki hati nurani. Maka istilah citra Allah itu hanya dikenakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya, tidak pada tumbuhan ataupun hewan. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Nah, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Citra Allah itu kan gambar atau rupa Allah. Berarti manusia harus serupa dan segambar dengan Allah. Sifat-sifatnya juga harus seperti Allah.
Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Nah, jika kita berkata kasar pada teman, apakah kita disebut citra Allah? Jika kita membuli teman, apakah kita disebut citra Allah? Ya. Kalau kita adalah citra Allah, pasti kita akan menunjukkan hal-hal yang baik, sama seperti Allah. Nah, sekarang mari kita lihat poin berikutnya. Ya. Apa ya tugas manusia sebagai citra Allah? Kita akan lihat Kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Silakan dibuka lagi Alkitabnya, lalu dibaca bab 1 ayat 28. Nah, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 itu ya disampaikan tugas manusia itu apa sih sebagai citra Allah. Berkat akal budi dan kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada dirinya, manusia bisa berelasi dengan Allah secara istimewa. Jadi manusia itu menjadi partner atau rekan Allah. Nah, sebagai partner Allah, manusia itu diberi tugas untuk berkuasa, untuk beranak cucu bertambah banyak. Kata berkuasa di sini menunjukkan bahwa manusia diberi tugas untuk mengelola dunia beserta isinya dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana, bukan sewenang-wenang. Ya, mengelola dunia beserta isinya dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana, bukan sewenang-wenang. Misalnya merawat tanaman, hal yang sederhana, kemudian tidak melakukan penebangan pohon secara liar gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus melaksanakan tugas itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab? Karena yang pertama, segala sesuatu berasal dari Allah dan diperuntukkan untuk kebahagiaan manusia. Jangan sampai tindakan kita itu merugikan orang lain. Setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Dan setiap makhluk itu saling tergantung. Kemudian, semua makhluk ciptaan Allah itu tergantung dan melengkapi. Ini tadi yang menjelaskan alasan yang kedua. Ya. Jika misalnya kita membuang sampah sembarangan ke sungai, jika hujan akan menyebabkan banjir. Dan ketika banjir, itu yang rugi bukan hanya satu atau dua orang. Pasti orang-orang yang rumahnya dekat sungai itu akan terkena dampak dari banjir itu. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, Allah menjadikan kita manusia yang berharga dan bermartabat luhur. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur dalam segala hal dan tidak melupakan Tuhan. Seperti 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan kembali untuk bersyukur kepada Yesus. Anda dan saya adalah citra Allah yang bermartabat luhur, yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangan. Untuk semua hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, karena kita menjadi manusia yang berharga dan bermartabat luhur, kita harus bersyukur. Ya, sama seperti sikap 1 orang kusta yang disembuhkan dan kembali pada Yesus. Ada 10 orang kusta disembuhkan, tetapi dari 10 itu yang berterima kasih, yang datang kembali pada Yesus ketika telah disembuhkan hanya 1. Kita harus menjadi seperti orang kusta itu, menjadi pribadi yang pandai bersyukur karena kita adalah pribadi yang bermartabat luhur dan berharga di mata Tuhan. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Ya, yang pertama, memuliakan Allah dengan berdoa, ikut ekaristi bagi yang Katolik, ya, beribadah, baik mungkin doa pribadi juga di rumah atau bersama dengan keluarga. Kemudian yang kedua, menolong sesama yang menderita. Ada teman yang kesulitan dalam belajar, kamu bisa, silahkan dibantu.
berusaha hidup lebih baik ya. Ketika kelas 6 mungkin saya masih malas. Ketika bisa naik kelas dan bisa sekolah di kelas 7, harus belajar lebih baik lagi, lebih rajin lagi. Kemudian menjauhi obat-obat terlarang ya. Menjaga kesehatan, membuang sampah pada tempatnya. Ini sederhana sekali bukan? Membantu orang tua di rumah, berkata-kata sopan dan lain sebagainya. Nah, mari sekarang kita lihat dalam diri kita masing-masing. Ya. Beberapa hal perlu kalian refleksikan, perlu Anda refleksikan. Yang pertama, bila Allah sudah menciptakanku sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah, apakah aku selama ini sudah bersyukur atas keunikanku? Apakah saya bisa menerima keberadaan diri saya secara fisik, psikis, bakat, bahkan pengalaman hidup saya? Yang kedua, bila Allah sudah menciptakan aku serupa dan segambar, apakah kata dan perbuatanku selama ini sudah memancarkan kebaikan Allah? Apakah saya masih suka berkata kasar, kurang sopan? Ya. Kemudian yang terakhir, bila semua manusia diciptakan unik dan sekaligus serupa dan segambar dengan Allah, apakah selama ini aku sudah menghormati sesamaku, tidak merendahkan atau mengejek mereka? Nah, ini menjadi PR kita semua. Semoga kita, Anda dan saya semakin hari semakin menjadi pribadi citra Allah yang pandai bersyukur dan selalu bersyukur setiap hari. Semoga ya. Baik, apakah bisa dipahami? Semoga penjelasan singkat kali ini dapat dipahami. Terima kasih kita sudah belajar bersama. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.